Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Rahma Aditya, NPM 2003030022 dari Prodi Akuntansi Syariah kelas A. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai software atau perangkat lunak. Materi yang pertama yang akan saya bahas adalah mengenai pengertian software. Software adalah sekumpulan data elektronik yang tersimpan dan dikendalikan oleh perangkat komputer. Data elektronik tersebut meliputi instruksi atau program yang nantinya akan menjalankan perintah khusus. Perangkat lunak ini juga disebut sebagai bagian sistem dalam komputer yang tidak memiliki wujud fisik, yang diinstal dalam sebuah komputer atau laptop agar bisa dioperasikan. Selanjutnya yaitu pengertian software menurut para ahli. Yang pertama ada pengertian software menurut Wiwit Siswautomo. Menurut Wiwit Siswautomo, suatu software atau perangkat lunak adalah sebuah nyawa dari komputer atau hardware. Karena tanpa adanya software, maka komputer hanyalah sebuah perangkat keras atau hardware yang mati dan tidak dapat digunakan. Yang kedua yaitu menurut Fauziah. Menurut Fauziah, software adalah sebuah program komputer yang berguna untuk menginput data, menyimpan data, mengecek data, memanipulasi data, dan memperoleh hasil dari data tersebut yang dilakukan dengan menggunakan perangkat hardware. Kemudian yang ketiga, menurut Willman dan Ryan. Menurut Willman dan Ryan, software sebagai sebuah perangkat operasi kerja untuk menjalankan berbagai komponen pada hardware. Software memiliki sifat maya yang dapat diartikan bahwa software tidak dapat terlihat secara fisik. Akan tetapi, fungsi dari software dapat dirasakan manfaatnya oleh user. Selanjutnya ada fungsi dari software. Fungsi dari software di antaranya yaitu memproses data, perintah agar pengguna dapat mengoperasikan komputernya sesuai dengan hasil informasi yang diinginkan. Yang kedua, sebagai sarana interaksi yang menghubungkan pengguna dengan perangkat kerasnya. Yang ketiga, mengidentifikasi suatu program yang ada di sebuah komputer. Dan yang keempat ada menyediakan fungsi dasar dari sebuah perangkat keras agar dapat dioperasikan, seperti ketersediaan sistem operasi pada komputer. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu ada jenis-jenis software. Jenis-jenis software di sini ada 7. Yang pertama yaitu ada software berbayar. Software berbayar adalah software yang mengharuskan penggunanya untuk membayar dengan harga tertentu untuk bisa menggunakan perangkat lunak tersebut. Contohnya yaitu ada Microsoft Office, Microsoft Windows, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada freeware. Freeware ini merupakan perangkat lunak gratis yang dapat digunakan tanpa batas waktu tertentu. Contohnya ada Google Chrome, Mozilla Firefox, dan sebagainya. Dan yang ketiga ada free software. Pada free software ini, pengguna harus membeli perangkat lunak ini terlebih dahulu. Setelah itu, pengguna bebas untuk melakukan penggandaan, modifikasi, hingga distribusi. Yang keempat ada shareware. Shareware ini adalah perangkat lunak yang dibagikan secara gratis untuk keperluan tertentu dan memberikan pengguna kesempatan untuk mencoba menggunakan program sebelum membeli lisensi versi lengkap dari perangkat lunak tersebut. Yang kelima ada malware. Malware adalah perangkat lunak yang dianggap sebagai perusak karena tujuan perangkat lunak ini untuk menyusup bahkan merusak sistem jaringan komputer. Contoh dari malware adalah spyware atau perangkat lunak pengintai.
Yang keenam ada open source software. Open source software ini adalah perangkat lunak yang bersifat terbuka sehingga kode sumbernya dapat dipelajari, dimodifikasi, ditingkatkan, dan disebarluaskan. Contohnya ada perangkat lunak ini adalah Linux yang berfungsi setara dengan Microsoft Windows. Dan yang terakhir ada firmware, merupakan penyimpanan yang hanya dapat dibaca atau memori read only. Pada software ini tidak bisa dilakukan modifikasi atau pengemban meskipun terdapat masalah dalam fungsinya. Materi selanjutnya yaitu tentang macam-macam software. Macam-macam software di sini ada 4, yaitu yang pertama ada perangkat lunak sistem operasi. Berfungsi untuk mengendalikan seluruh sistem kinerja mendasar yang ada di komputer. Perangkat ini menghubungkan pengguna, perangkat keras, dan perangkat lunak aplikasi agar dapat digunakan secara bersamaan. Contohnya adalah Microsoft Windows, Linux, Mac, iOS Apple, Google Android, dan OS Windows Phone. Yang kedua ada perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi biasa digunakan untuk membantu menyelesaikan tugas tertentu. Aplikasi menjadi jenis software yang paling sering digunakan oleh banyak orang sekaligus dan harus diinstal terlebih dahulu dan dioperasikan sesuai kebutuhan penggunanya. Contoh dari perangkat lunak aplikasi ini seperti Adobe Photoshop, Skype, Adobe Premiere, Microsoft Excel, dan masih banyak lagi. Yang ketiga ada perangkat lunak pemrograman. Berguna untuk menerjemahkan instruksi-instruksi dari bahasa program ke kode bahasa mesin melalui prosedur tertentu agar dapat diterima dan dibaca oleh komputer. Perangkat lunak ini umumnya digunakan oleh seorang programmer untuk menerjemahkan, menulis, menguji, mengembangkan, hingga mendebug software lain seperti perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Yang keempat ada perangkat lunak tambahan atau program bantu atau utility. Merupakan aplikasi yang berguna untuk membantu pengelola komputer seperti mengkompres file, melindungi sistem, memformat disket, mengcopy data, mengatur hard disk, dan lain-lain. Selanjutnya ada contoh-contoh dari software. Beberapa contoh software yang sering digunakan yaitu yang pertama ada software system, berperan sebagai sistem operasi komputer, contohnya seperti Windows, Linux, dan Mac. Yang kedua ada software browser. Software browser ini berfungsi sebagai mesin pencari situs untuk mendapatkan berbagai informasi secara online. Yang ketiga ada Microsoft Office. Microsoft Office ini berguna seperti perangkat lunak pengolahan kata, pengolahan angka atau akuntansi, media presentasi, dan lain-lain. Yang keempat ada Paint software. Paint software digunakan untuk mengolah gambar atau desain mulai dari proses membuat suatu gambar hingga editing desain. Dan yang terakhir ada software antivirus. Software antivirus ini digunakan untuk mencegah komputer dari serangan virus yang mungkin masuk pada saat kamu download file online atau dari USB yang tersambung ke komputer. Kesimpulannya adalah software adalah sekumpulan data elektronik yang tersimpan dan dikendalikan oleh perangkat komputer. Perangkat lunak juga disebut sebagai bagian sistem dalam komputer yang tidak memiliki wujud fisik yang diinstal dalam sebuah komputer atau laptop agar bisa dioperasikan. Fungsi dari software diantaranya memproses data perintah agar pengguna dapat mengoperasikan komputernya sesuai dengan hasil informasi yang diinginkan. Jenis-jenis software yaitu ada perangkat lunak berbayar,
freeware, free software, shareware, malware, open source, software, dan firmware. Sekian, terima kasih. Itu materi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.